Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dosen pembimbing 1 Bapak Dr. Muhammad Afrilianto MPD. Yang saya hormati dosen pembimbing 2 Ibu Siti Ruqayyah MPD, yang mana telah memberikan saya motivasi, membimbing, serta memberikan semangat sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nurul Hairani dari Prodi Program Studi Sekolah Dasar. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang telah saya lakukan dengan judul Penggunaan Model Pembelajaran Realistik Mathematics Education berbantuan media video interaktif untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep pecahan siswa kelas 4 sekolah dasar. Baik, daftar isi dalam penelitian kali ini yaitu bab 1 adalah latar belakang, bab 2 kajian teoritis, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran. Pada bab 1 ada identifikasi masalah yang telah saya temukan. Yang pertama yaitu penggunaan model pembelajaran masih belum tepat. Yang kedua, kemampuan pemahaman konsep pecahan siswa masih tergolong rendah. Yang ketiga, jarangnya pendidik menggunakan media pembelajaran. Ada solusi yang dapat saya sampaikan yaitu menggunakan model pembelajaran realistik mathematics education berbantuan media video interaktif. Rumusan masalah pada penelitian ini yakni bagaimana peningkatan kemampuan pemahaman konsep pecahan siswa kelas 4 sekolah dasar dengan menggunakan model realistik mathematics education berbantuan media video interaktif. Yang kedua, bagaimana kesulitan siswa dalam meningkatkan kemampuan pecahan pemahaman konsep dengan menggunakan model realistik mathematics education berbantuan media video interaktif. Yang terakhir, bagaimana kesulitan guru dalam memberikan pembelajaran dengan menggunakan model realistik mathematics education berbantuan media video interaktif. Adapun tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, peningkatan kemampuan pemahaman konsep pecahan siswa kelas 4 sekolah dasar dengan menggunakan model realistik mathematics education berbantuan media video interaktif. Yang kedua, kesulitan guru dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep pecahan dengan menggunakan model RME berbantuan media video interaktif. Dan yang terakhir, kesulitan guru dalam memberikan pembelajaran dengan menggunakan model realistik mathematics education berbantuan media video interaktif. Yang selanjutnya yakni ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian bagi guru yang pertama yaitu memberikan pengetahuan mengenai model RME itu sendiri. Yang kedua, memotivasi guru untuk menemukan inovasi dan meningkatkan kreativitas dalam pembelajaran. Adapun manfaat bagi siswa yaitu yang pertama pembelajaran akan lebih bermakna, yang kedua dapat mengembangkan potensi daya pikirnya, yang ketiga mengaitkan pengalaman siswa dalam memecahkan masalah kehidupan sehari-hari. Manfaat bagi peneliti yaitu peneliti dapat mengidentifikasi permasalahan dan kendala saat proses pembelajaran. Yang kedua, dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung bagi peneliti. Yang terakhir bagi sekolah yaitu memberikan masukan bagi sekolah, dan yang kedua sebagai acuan dalam upaya meningkatkan kemampuan pemahaman konsep. Definisi operasional yaitu model RME. RME adalah model pembelajaran yang mengaitkan kehidupan nyata dengan teori pembelajaran matematika. Video interaktif. Media video interaktif dalam penelitian ini adalah video pembelajaran yang terdiri dari beberapa unsur, yakni unsur suara, gerak, teks, gambar, animasi, bahkan grafik yang interaktif. Kemampuan pemahaman konsep. Kemampuan pemahaman konsep adalah sebuah penguasaan siswa dalam memahami sebuah konsep dan materi pembelajaran. Terakhir yaitu pecahan. Pecahan dapat dinyatakan dalam bentuk dengan A adalah bilangan bulat dan B bukan faktor dari A disebut dengan pecahan. Bilangan A disebut dengan pembilang dan bilangan B disebut dengan penyebut. Pada bab 2 yakni ada kajian teoritis. Yang pertama, kajian teoritis model RME atau realistik Mathematics Education adalah model pembelajaran yang mengaitkan kehidupan nyata dengan teori pembelajaran matematika. Sedangkan karakteristik dari model ini adalah penerapan model yang mengaitkan permasalahan kontekstual
dengan pengemasan yang relevan menggunakan sintaks interaktif. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama yaitu memahami masalah kontekstual, yang kedua menjelaskan masalah kontekstual, yang ketiga menyelesaikan masalah kontekstual, yang keempat membandingkan dan mendiskusikan jawaban, dan yang terakhir adalah menyimpulkan. Selanjutnya ada kajian teoritis mengenai video interaktif. Apa itu video interaktif? Video interaktif adalah video pembelajaran yang terdiri dari unsur beberapa, yaitu unsur suara, gerak, teks, gambar, animasi, bahkan grafik yang interaktif. Adapun manfaat dari video ini adalah memberikan pengalaman yang lebih banyak terhadap siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua, memperlihatkan gambaran materi yang akan diajarkan secara lebih nyata kepada siswa. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada guru untuk menyajikan materi yang lebih mudah dipahami oleh siswa. Selanjutnya adalah kajian teoritis kemampuan pemahaman konsep. Kemampuan pemahaman konsep adalah sebuah penguasaan siswa dalam memahami sebuah konsep dan materi pembelajaran. Siswa pun tidak hanya mengenal dan mengetahui akan, tetapi siswa mampu mengaplikasikannya. Adapun indikator kemampuan pemahaman konsep dalam penelitian ini adalah: 1. Menyatakan ulang sebuah konsep. 2. Mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu. Yang ketiga, memberikan contoh dan non-contoh suatu konsep. Keempat, menyajikan konsep dalam bentuk representasi matematis. Yang kelima, mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup suatu konsep. Yang keenam, menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi tertentu. Dan yang terakhir, mengklasifikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah. Kajian teoritis yang terakhir yaitu mengenai materi pecahan. Pecahan dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A adalah bilangan bulat dan B bukan faktor dari A. Disebut dengan bilangan pecahan. Bilangan A disebut dengan pembilang dan bilangan B disebut dengan penyebut. Pecahan terbagi menjadi 4 jenis menurut Mahdalena tahun 2014. Yang pertama yaitu pecahan biasa, kedua pecahan campuran, ketiga pecahan desimal, dan terakhir pecahan persen. Adapun kompetensi dasar yang digunakan dalam penelitian ini yakni 3.2, menjelaskan berbagai bentuk pecahan. Yang terakhir 4.2, mengidentifikasi berbagai bentuk pecahan, pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Selanjutnya yaitu bab 3 mengenai metode penelitian. Metode yang digunakan yakni metode mixed method dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, merumuskan landasan teori dan hipotesis. Yang ketiga, mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif. Yang keempat, menguji hipotesis. Yang kelima, menentukan sumber data penelitian. Yang keenam, mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif. Yang ketujuh, menganalisis data kuantitatif dan kualitatif. Dan yang terakhir, merumuskan kesimpulan dan saran. Subjek dan instrumen pada penelitian ini subjek pada penelitian ini adalah siswa kelas 4 di salah satu sekolah dasar Kabupaten Bandung Barat yang berjumlah 23 orang. Adapun instrumen tes yang dipakai yaitu instrumen berupa soal kemampuan pemahaman konsep, sedangkan instrumen non-tes yang digunakan yakni berupa angket, lembar observasi, dan wawancara. Bab 4 yakni mengenai hasil penelitian. Adapun peningkatan kemampuan pemahaman konsep, pada tes awal atau pre-test terdapat skor 65,22. Pada tes akhir atau post-test terdapat skor 81,52 dan hasil uji N-gen adalah 0,56. Interpretasi pada peningkatan kemampuan pemahaman konsep ini yakni cukup efektif. Sedangkan efektivitas penerapan model pembelajaran realistic mathematics education berbantuan media video interaktif adalah pada skor angket guru adalah 66, pada skor angket siswa 80. Termasuk ke dalam kategori guru baik dan sedangkan siswa itu sangat baik.
Jadi dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemahaman konsep pecahan siswa kelas 4 sekolah dasar meningkat dengan menggunakan model RME berbantuan media video interaktif dan ini dapat dinyatakan cukup efektif. Hasil penelitian yang kedua yakni kesulitan siswa dalam memahami konsep pecahan. Di sini terdapat 3 kesulitan siswa. Yang pertama yakni siswa masih kesulitan dalam menyamakan penyebut dan yang berbeda pada soal operasi hitung pecahan. Yang kedua, siswa merasakan kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan soal cerita dan yang diberikan. Yang terakhir, kesulitan dalam mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk pecahan desimal, karena terkadang siswa itu kebingungan dalam meletakkan koma pada hasil yang telah dihitung. Adapun kesulitan guru dalam menerapkan model media ini yakni yang pertama, kurangnya pemahaman lebih mengenai model-model pembelajaran. Yang kedua, kesulitan meluangkan waktu untuk membuat video pembelajaran khususnya media video interaktif. Yang terakhir, kesulitan guru dalam memahami fitur-fitur yang terdapat dalam pengeditan video, sehingga membuat guru memilih untuk belajar tidak menggunakan video. Pada bab 5 ini terdapat kesimpulan. Jadi kesimpulan dalam penelitian ini yakni model RME dapat diterapkan dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep pecahan. Media video interaktif dapat membantu peningkatan kemampuan pemahaman konsep pecahan. Kesulitan yang dihadapi oleh siswa yakni menyelesaikan soal cerita, mengubah pecahan biasa ke desimal, dan menyamakan penyebut. Kesulitan guru yakni kurang memahami model, kurangnya waktu untuk membuat media, dan kesulitan dalam memahami fitur edit video. Sedangkan saran yang dapat peneliti sampaikan adalah pemilihan model pembelajaran yang tepat akan mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Model RME dapat diterapkan dalam pembelajaran, dan video interaktif dapat dijadikan sebagai salah satu sumber pembelajaran. Cukup sekian video yang dapat sampaikan, kurang lebihnya dimohon maafkan. Yang terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.